Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faizi Ramadan dengan nomor induk siswa 0058745984 dari kelas 11 IPS Ibnu Khaldun. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT CRS saya yang berjudul Pengaruh Metode Menghafal Al-Quran, Auditori, Visual, Talaki terhadap kemampuan menghafal siswa kelas 11 SMA Aulia. Latar belakang dari judul masalah ini yaitu keutamaan menghafal Al-Quran akan memperoleh kemenangan sebagai pemberi syafaat pada pembaca Al-Quran yang memahami dan mengamalkan. Yang kedua, bisa lebih dianjurkan untuk menjadi imam sholat dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, saya melihat bahwa masih banyak siswa dan siswi SMA IT Aulia yang kesulitan menghafal Al-Quran baik dengan metode auditori, visual, dan talaki. Peneliti masih banyak melihat siswa yang mengalami kesulitan khususnya saat menghafal Al-Quran. Peneliti memilih SMIT Aulia Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian. Untuk fokus penelitiannya yaitu fokus penelitian ini lebih difokuskan kepada metode menghafal Al-Quran visual, auditori, dan talaki terhadap kemampuan siswa dan siswi SMIT Aulia, khususnya dalam menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Untuk perumusan masalahnya ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan siswa dalam menghafal dengan metode talaki. Yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dalam menghafal dengan metode auditori. Dan yang terakhir, bagaimana kemampuan siswa dalam menghafal dengan metode visual. Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode visual, auditori, dan talaki terhadap kemampuan menghafal siswa di SMIT Aulia Tangerang Selatan. Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pembelajaran yang sangat paling efektif dalam menghafal Al-Quran yang sesuai dilakukan oleh siswa dan siswi SMIT Aulia. Bab 2, metode menghafal. Metode merupakan cara untuk merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Menghafal menurut Abdul Aziz Abdul Rauf adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar. Dalam bahasa Arab, menghafal secara terminologi adalah al-hifz, yang berarti menjaga, memelihara, atau menghafalkan. Istilah menghafal disebut juga mencamkan dengan sengaja dan dikehendaki. Gaya belajar visual. Kata visual dalam kamus psikologi merupakan menyinggung penglihatan atau daya lihat. Siswa dengan gaya belajar visual adalah siswa yang mengandalkan kesuksesan belajar melalui pemanfaatan indera penglihatan atau mata. Siswa dengan gaya belajar visual akan sangat mudah melihat atau membayangkan apa hal yang sedang dibicarakan. Biasanya, siswa visual akan mengerti jika mereka melihat kejadian atau melihat informasi yang bersifat tertulis. Ciri gaya belajar visual adalah jika berbicara dia akan melirik ke atas, berbicara dengan cepat. Gaya belajar ini cenderung harus melihat bahasa tubuh dan mimik muka untuk mengerti mata pelajaran. Orang yang visual itu memiliki gaya belajar lebih suka menulis dengan sedetail-detailnya. Gaya belajar auditori. Pembelajaran yang di dalamnya seorang pembelajar yang melalui pendengaran. Siswa auditori sangat bergantung pada pendengaran dan pembicaraan yang orang lain selama proses belajarnya. Siswa auditori harus bisa mendengar apa yang dikatakan agar bisa memahami. Alat perekam suara sangat membantu siswa tipe auditoris. Ciri siswa yang lebih dominan memiliki gaya belajar auditori, yaitu lirikan mata ke arah kiri atau kanan, mendatar bila berbicara, dan sedang-sedang saja. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial dapat belajar cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori lebih cepat hafal dengan mendengarkan dari kaset atau DVD dibanding hanya visual dan menulis. Siswa yang bergaya belajar auditorial dapat dikenali, yaitu lebih banyak menggunakan modalitas dengan kekuatan indera pendengaran yakni telinga. Gaya belajar talaki. Istilah talaki berasal dari bahasa Arab yang berarti mempertemukan. Istilah ini digunakan dalam kaitannya dengan menghafal Al-Quran. Di Indonesia sendiri, istilah talaki sering diartikan sebagai setoran, yaitu setelah siswa menghafal beberapa ayat yang telah ditentukan atau ditargetkan, lalu siswa itu menghafalkannya di depan seorang guru secara rutin. Cara dalam metode pembelajaran talaki ini yaitu siswa mendengarkan bacaan guru, ataupun guru membacakan di depan siswa, kemudian siswa mendengarkan bacaan guru tersebut. Cara lain dalam metode talaki ini adalah siswa membacakan di hadapan guru, guru pun mendengarkan bacaan dari siswa tersebut. Pengertian Al-Quran dan kemampuan. Al-Quran secara harfiah adalah bacaan yang sempurna. Al-Quran merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran.
Bacaan sempurna lagi mulia. Kemampuan merupakan tenaga atau daya kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Kemampuan bisa juga merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan maupun praktek. Bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMIT Aulia Jalan Raya Jombang nomor 49 Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten dan dilaksanakan dari bulan Juli hingga November pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen secara kualitatif. Alat yang digunakan dalam melaksanakan CRE adalah membuat angket berupa Google Form. Bab 4, pembahasan. Dari 16 responden, sebanyak 50% siswa menganggap dapat mudah mengikuti pembelajaran Al-Quran dan 50% lainnya menganggap pembelajaran Al-Quran sulit untuk diikuti. Metode yang digunakan di dalam pembelajaran Al-Quran SMIT Aulia adalah dengan metode talaki. Sementara metode auditori dan visual metodenya belum maksimal digunakan dalam pembelajaran. 93,8% siswa menganggap bahwa pembelajaran Al-Quran di sekolah penting, sedangkan sebanyak 6,3% menganggap tidak tahu. Sebanyak 31,25% siswa menggunakan metode laki dalam menghafal Al-Quran, 37,5% siswa menggunakan metode visual, dan 25% menggunakan metode auditori. Bab 5, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu metode pembelajaran menghafal Al-Quran sangat penting dalam proses belajar mengajar sehingga berpengaruh terhadap hasil pemahaman siswa. Guru Al-Quran di SMIT Aulia baru memaksimalkan metode laki dalam proses belajar mengajar. Namun, metode lainnya seperti auditori dan visual belum maksimal digunakan. Saran dari penelitian ini yaitu untuk guru agar lebih memaksimalkan metode mengajarnya di kelas dengan metode laki, visual, dan auditori. Untuk siswa agar lebih bersungguh-sungguh selama dalam mengikuti proses pembelajaran Al-Quran dan juga lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, bukan hanya mendengarkan materi saja, akan tetapi sudah mempelajari sebelumnya materi yang akan diajarkan di kelas. Sekian presentasi PPT CRS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.